kalau off day kan bareng rame-rame sama teman banyak gitu. Gak tahu kenapa hari ini tuh kok bawaan dari kemarin ya, bawaannya tuh sedih aja gitu ya. Aku sendiri juga nggak tahu, mungkin karena aku habis sakit ya, beberapa hari yang lalu aku jatuh sakit. Jadi tuh bawaannya kayak baper gitu. Aku tuh sebenarnya paling takut sakit saat jauh dari rumah, artinya di perantauan kayak gini, jauh banget dari rumah dan sakit itu ya Allah. Karena aku tuh kalau sakit aku tuh susah bangun, dan susah makan, sulit sekali jangankan makan, minum aja itu sulit aku kalau waktu sakit. Dan itu terjadi ke aku beberapa hari yang lalu ya tepatnya. Dan mas di sini tuh aku bilang aku ada problem besar saat sakit. Apa itu? Aku tuh akan cepet sembuh, cepet gitu ya, cepet recovery. Saat aku sakit tuh aku suntik. Dan di Singapura tuh nggak ada suntik teman-teman. Kalau sakit biasa gitu ya pusing, mual-mual gitu, ya udah ke dokter aja. Nanti dokter akan ngasih resep. Dan aku kan kemarin nggak ke dokter. Ke dokter pun aku mikirnya percuma karena aku nggak dikasih suntikan gitu loh. Aku tuh pokoknya akan cepat sembuh saat aku sakit dapat suntikan. Setelah itu aku minum obat dari dokter itu. Gak tau kenapa kayak nelongso loh teman-teman ya. Karena biasanya kalau di rumah saat aku sakit itu ada suami. Itu kan aku kebawa baper ya. Ada suami gitu kan yang selalu siaga ya, mijitin, nemenin gitu. Dan dokter itu mudah banget karena dokternya sepupuku sendiri ya. Terus tinggal telepon, datang dia. Lepas dia sedang dinas di rumah sakit, dia disuruh tunggu sebentar, nanti aku pulang dinas, aku ke rumah sampean untuk cek gitu. Nanti dia akan cek, akan kontrol. Jadi dia meriksa aku ada keluh kenapa. Dan setelah itu nanti akan dikasih obat. Udah 2 hari kemudian aku akan recovery gitu. Dan kan ini jauh banget, di sini nggak ada suntikan pertama dan kedua. Aku sakit ada di tempat orang ya, meskipun orang-orangnya itu baik, tapi kita tuh di sini kerja ya teman-teman. Terus kita lay down gitu kan, ya Allah, impossible gitu loh, impossible banget. Langsung nggak tahu kenapa setelah sakit itu, padahal sebelum sakit aku tuh powerful gitu. Setelah sakit aku tuh bawaannya tuh kayak baper gitu loh. Come on really, don't do that. Apa yang nggak selalu aku khawatirkan saat aku di sini. Kadang-kadang aku, ya Allah jangan sampai aku sampai di sini gitu. Dan alhamdulillahnya kemarin aku dikasih sakit dan aku say thanks my God. Aku bisa ngerasain gimana batin kita saat kita sakit di tempat orang. Ini jauh banget dari rumah. Sampai suamiku tuh sangat paniknya dia ya, karena suamiku tahu gimana aku saat sakit gitu. Dia mau bikin paspor dadakan untuk jemput aku dari Samarinda ke Singapura. Gila gak sih? Aku tuh baperan orangnya teman-teman, super baper. Aku rasa sih semua orang ngalamin hal kayak aku ya. Sakit di tanah rantau itu nggak enak ya pastinya. Aku harus ngomong apa nggak tahu. Pokoknya setelah sakit itu, dari sakit
aku ngerasain sakitku nggak nyaman gini gitu, pengen serileks saat di rumah, tapi itu nggak mungkin gitu kan. Ingat saat aku pernah juga dulu waktu aku di Bali, aku sakit, tapi kondisi di sana itu lebih baik ya. Pertama bisa suntik, kedua aku ada kamar kos. Jadi saat aku sakit udah aku cuma tinggal izin sama bosku, Bu Yuni namanya. Bu Yuni, hari ini aku libur, aku nggak enak badan, aku sakit. Dan oke, Mbak Rin, kamu istirahat di kamar kos ya. Nanti kalau ada apa-apa, kalau perlu makan, perlu apa, kamu telepon. Nanti biar anak-anak nganterin makan ke tempat kamu. Ya Allah. Dan ini di Singapura ya, nggak ada sistem seperti itu. Aku di sini sebagai helper, aku kerja di satu rumah dengan majikanku. Semua waktuku tercurah untuk majikan, untuk keluarga. Ya memang seperti itu kerjanya. Aku sih oke. Tapi untuk kebebasan seperti saat aku di Bali, aku off ya hari ini karena aku sakit, dan aku bisa rebah seperti di tempatku sendiri, seperti di rumahku sendiri itu saat di Bali seperti itu. Tapi saat ini di tempat orang, sampai aku tuh mikir gini, aku kemana ya, aku pengen rebah gitu, aku pengen rebah, pengen tidur, karena aku tuh kalau sakit aku susah bangun, susah, aku mau berdiri tuh sulit. Aku selalu yang aku pikirin, aku pengen rebahan, lay down gitu loh. Ya Allah, pokoknya saat sakit itu yang terbayang itu hanya rumah kecil kami ya, selimutku, bed coverku, tempat tidurku, suamiku dan anak-anakku gitu. Hanya itu. Dan nggak tahu, setelah aku recovery pun aku baper gitu. Bukan Ruli namanya kalau nggak baper. Suatu saat nanti, saat aku udah nyelesain kontrak kerjaku di sini dan aku akan kembali ke Indonesia, mungkin aku akan mengenang hari-hari kemarin itu. Insya Allah tetap aku syukuri, ini jalan Tuhan yang harus aku lewati, dan aku say thanks my God for my way. Di sini kalau aku boleh bilang, aku rindu sekali dengan tanah air, aku rindu sekali dengan anak-anakku. Nggak tahu kenapa beberapa hari ini aku sangat rindu sekali dengan mereka. Aku rindu suamiku. Jika ditanya, Ruli, kamu menyesal telah meninggalkan mereka? No, aku tidak menyesal. Aku mensyukuri jalan hidupku. Selagi aku dikasih sehat, semuanya akan baik-baik saja. Tapi aku juga manusia ya. Tetap aku punya anak kecil. Kadang itu rindu itu pasti gitu. Dan mungkin saat ini tuh aku cuma ngerasain kayak aku tuh rindu gitu dengan mereka. Aku sadar betapa egoisnya aku sebagai seorang istri, memaksakan kehendakku. Aku membayangkan 2 tahun itu sangatlah singkat gitu. 2 tahun itu sangat singkat, dipakai kita bangun tidur lagi, bangun tidur itu nyampe 2 tahun dulu. Aku saat ngambil minta izin ke suami itu kayak gitu, aku yakinin dia, enggak kok, gampang. Ternyata saat dijalani 2 tahun itu, 2 tahun dijalani seorang diri, jauh dari keluarga, itu berat. Dan semoga perjuanganku saat ini menjadi perjuangan yang berarti, yang bukan perjuangan yang sia-sia.
beruntungnya aku di sini mendapatkan majikan yang baik ya, sangat baik. Nggak bisa ngomong teman-teman, orang itu saat rindu itu berat ya. Mudah untuk diucapkan, rindu gitu, kangen sama anak-anakku, sama rumah kecil kami, itu sangat ringan. Tapi berat, dirasain itu berat sekali. Tapi semoga aku diberi kemampuan, kesehatan, kesabaran untuk bisa menyelesaikan kontrak kerjaku. Aku masih harus stay di sini selama 11 bulan ke depan, dan insya Allah aku bisa.